Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Prawulan dari kelas 2C Ilmu Komunikasi Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Di sini saya akan membahas tentang Pak Paidi yang difitnah oleh sepupunya. Di sini pasti kalian sudah pada tahu kasus ini udah rame di semua media seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan berita-berita di televisi. Nah, di sini tuh pro dan kontranya. Pronya itu yang difitnah dan kontranya itu yang mengfitnah Pak Paidi. Pak Paidi seorang pria Parubaya di Lampung divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta karena dinyatakan bersalah memperkosa keponakannya sendiri. Vonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala Tulang Bawang pada 31 Mei 2002 lalu. Namun keluarga Pak Paidi tak terima. Mereka menyuarakan persidangan yang menyertai Paidi merupakan peradilan sesat. Versi mereka, dakwa memperkosa itu merupakan fitnah. Mereka menyatakan bukti sejumlah video pengakuan dari korban yang berinisial MR bahwa dirinya telah memfitnah Pak Paidi serta permohonan maaf dari keluarga korban. Keluarga terpidana menyatakan tuduhan memperkosa itu hanya didasarkan pada pengakuan korban saat kesurupan serta dipertunjukkan oleh dukun. Kisah diduga pengadilan sesat itu disuarakan keluarga Pak Paidi ke berbagai podcast YouTube. Mereka juga meminta bantuan pengacara kondang yaitu Hotman Paris Hutapea demi membebaskan Paidi yang kini telah berstatus pidana. Anak kedua dari Pak Paidi yang bernama Nelly dan juga Nebila mengatakan perilaku MR saat menginap di rumahnya tidak baik dan kerap pulang malam terus. Belum juga menginap, dia udah keluar dengan laki-laki. Keluar dekat maghrib dan pulang jam 10 malam. Dia sering memakai barang-barang saya tanpa seizin saya, ujar anaknya yang bernama Nelly. Karena melihat perilaku yang tidak baik, aku Nabila mereka lantas tidak mengizinkan MR untuk tinggal di rumahnya lagi. Berselang waktu ketika ayah MR meninggal dunia, keluarga Paidi pergi ke rumah MR untuk menyampaikan bela sungkawa. Awal tuduhan memperkosa itu terjadi sekitar 3 bulan setelah meninggalnya ayah MR. Keluarga Pak Paidi mendapat undangan untuk yasinan 100 hari meninggal ayahnya. Namun saat Pak Paidi datang seorang diri ke rumah ibu MR, ternyata acara yasinan itu tidak ada karena kecele Pak Paidi mengendarai mobil berniat pulang. Oleh ibu MR, Pak Paidi diminta tolong untuk mengantar MR ke kafe tempatnya bekerja. Karena kebetulan searah dengan jalan Pak Paidi pulang. Karena kakak MR belum pulang, ibu MR meminta tolong nunut anaknya ke tempat kerjanya di kafe. Kebetulan searah dengan jalan pulang suami saya, lanjut Nelly. Begitu sampai di depan kafe, MR turun lalu Pak Paidi pulang ke rumahnya. Dari situlah awal mula peradilan hukum yang menimpa Pak Paidi. Berselang sebulan setelah itu, kakak MR bernama Saribini datang ke rumah Pak Paidi dan marah-marah. Suryadi menuduh Pak Paidi telah melakukan perbuatan tak senonoh terhadap MR. Tiba-tiba di siang bolong jam 12-an tanggal 29 Agustus 2021, kakaknya atas nama Nana Sarbini datang ke rumah kami marah-marah, menuduh memfitnah Bapak melakukan tindakan tidak senonoh terhadap adiknya. Saya tanya apa dasarnya menuduh suami saya telah melakukan perbuatan itu. Jawab Sarbini saat adiknya kesurupan, menyampaikan bahwa dirinya telah dinodai oleh suami saya, lanjut Nelly. Berulang kali pertemuan
dua keluarga itu digelar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keluarga Nelly lantas meminta kepada kakak MR untuk mengecek pergaulan MR dan aktivitasnya di tempat kerja. Setelah itu, saat kakak MR menghubungi kami dan menyatakan setelah disumpah dengan Al-Quran, MR mengakui dirinya bukan dinodai oleh ayah saya. Dia sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya tahun 2019. Setelah itu mereka sekeluarga datang dan meminta maaf. Kedatangan mereka meminta maaf itu kami videokan sebagai bukti dan sudah kami share di media sosial, ujar Nabila. Keluarga Pak Paidi menyangka setelah meminta maaf itu kasus berakhir, namun ternyata diduga mereka salah. Didatangi polisi tiba-tiba pada 20 September 2021, beberapa polisi datang ke rumah mereka dan menangkap Pak Paidi. Tanggal 20 September 2021, tanpa ada surat panggilan satupun, tiba-tiba Pak Paidi ditangkap di rumah oleh 13 orang dari Polres Mesuji. Ujian Nelly, Pak Paidi akhirnya menjalani proses hukum di Polres Mesuji dan dibawa ke persidangan. Nelly mengaku pada saat persidangan dirinya dan sang anak tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang sehingga dirinya hanya mampu mendengar dari luar ruangan. Pada saat memberikan keterangan, saksi-saksi dari mereka pasif gitu, tidak aktif, ungkap Nelly. Istri Pak Paidi menjelaskan sang suami akhirnya ditahan di penjara karena bukti visum fisik korban yang menyatakan adanya tanda-tanda pelecehan seksual yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di dokter ahli kandungan. Jadi bukan dekat forensik yang dihadirkan. Seharusnya dalam tingkat kasus pemerkosaan mereka hadirkan dong ahli forensik, beber Nelly saat tampil di podcast Uya Kuya. Saat Uya Kuya mempertanyakan terkait pihak pengadilan tulang bawang yang memakai keterangan korban yang kesurupan untuk dijadikan alat bukti, Nelly mengungkapkan hal tersebut dijadikan acuan dasar oleh pihak pengadilan di keterangan BAP. Dan Pak Paidi pas sidang pernah berbicara, saya lebih baik membusuk di penjara daripada saya harus mengakui apa yang saya tidak lakukan, ujar Pak Paidi saat di persidangan. Dan juga hukum di Indonesia seakan patut dipertanyakan kredibilitasnya terkala seorang warga negara tidak mendapat keadilan atas apa yang tidak diperbuat, seperti kasus Pak Paidi di Lampung ini. Sekian dan terima kasih atas video pembahasan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.